Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, motivasi, self-development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kita kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya mulai sharing, silahkan langsung like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pembelajar hebat, pernah nggak ketika sedang presentasi tiba-tiba nggak bisa ngomong apa-apa? Seketika itu juga kamu nggak tahu mau ngomong apa, pikiran tiba-tiba kosong, mulut tiba-tiba kekunci. Semakin mencoba mengingat apa yang akan disampaikan, malahan semakin tidak tahu apa yang harus disampaikan. Tahu apa yang kamu lakukan? Panik, stres di atas panggung, atau membiarkan kejadian ini merusak sesi presentasi. Tunggu sebentar, tarik nafas panjang, coba untuk tenang. Izinkan saya menyampaikan pesan ini. Kejadian seperti ini tidak boleh dijadikan alasan sebagai penyebab gagalnya presentasi kamu. Justru jadikan ini sebagai alat agar penampilan kamu semakin menarik. Apapun yang terjadi saat kamu tampil, apapun itu, mau yang paling keren, mau yang paling kacau sekalipun, itu semua memiliki potensi yang membuat presentasimu semakin menarik. Percayalah, syaratnya cuma ada dua. Pertama, kamu tahu ilmunya. Kedua, praktekkan ilmu yang kamu tahu. Udah, itu aja. Jika kamu masih ingat, sebenarnya saya sudah pernah berbagi pada video sebelumnya yang topiknya mirip-mirip dengan topik yang akan saya ulas pada video kali ini. Masih ingat apa judul video sebelumnya? Ayo, diingat-ingat. Iya, bener banget. Judul video sebelumnya adalah 3 cara mengatasi lupa ketika public speaking. Kalau yang sudah nonton videonya pasti masih ingat apa yang saya sampaikan saat itu. Nah, untuk yang baru mampir ke channel ini, para subscribers dan viewers yang baru, selamat datang. Silakan ditonton dulu video sebelumnya supaya enak nyambunginnya. Di video sebelumnya, saya mengulas hanya garis besarnya saja. Izinkan saya mengulasnya lebih dalam di video ini. Selamat menyaksikan, simak dengan baik hingga selesai. Semoga tipsnya bermanfaat. Sebelum ngomongin tips, saya mau ajak kamu untuk menelisik lebih dalam. Apa faktor yang menyebabkan tiba-tiba kamu nggak bisa ngomong saat melakukan public speaking atau presentasi? Nah, ini penting. Jika kamu tahu apa faktor penyebabnya, akan lebih mudah memilih formula yang tepat untuk mengatasinya, yang cocok untuk diri kamu sendiri. Umumnya, ada 3 hal yang bikin kamu tiba-tiba nggak bisa ngomong saat presentasi. Pertama, karena memang kamu orangnya pemalu. Bagi kebanyakan orang pemalu, tampil bicara di depan umum adalah hal yang menakutkan. Bisa memicu nervous yang berlebihan. Bahkan hasil survei terhadap manusia di seluruh dunia, 74% orang memang mengalami fobia bicara depan umum. Kedua, sebenarnya kamu tipe yang supel, ekspresif, senang bicara, senang tampil di depan umum. Kamu tuh extrovert sebenarnya, tapi tiba-tiba speechless gitu aja. Bisa jadi saat itu, kamu sedang berada di luar zona nyaman kamu. Orang-orang supel dan ekspresif itu biasanya nyamannya berbicara di event yang semi-formal, yang santai suasananya, yang dia bisa ekspresif, se-ekspresif-ekspresifnya. Tapi ketika dihadapkan pada acara formal seperti sidang skripsi, tesis, atau disertasi, atau acara yang audiensnya banyak pejabat negara, kamu jadi nervous berlebih dan saatnya tampil, tiba-tiba nggak bisa ngomong, blank aja gitu. Atau yang ketiga, kamu memang tipikal pelupa, short term memorinya kurang oke. Nah,
Kalau udah paham diri sendiri, tahu betul faktor-faktor apa saja yang bisa memicu kamu kehilangan kemampuan bicara saat presentasi, saatnya memilih pendekatan yang solutif buat kamu. Ingat ya, tidak ada satu cara berhasil untuk semua orang. Diperlukan pendekatan yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Pahami dirimu, tipe kepribadianmu, kamu tipe pembicara yang mana, pilih pendekatan yang sesuai, dan yang terpenting, yakinkan dirimu, semua akan baik-baik saja. Berikut tips yang saya bagikan untuk kamu. Pertama, tulis semua yang akan kamu katakan. Mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Ini bagian dari manajemen resiko ketika kamu akan presentasi. Tulis di laptop, di kertas, di bagian notes PowerPoint presentation kamu, tulis di media apapun, silakan. Yang terpenting memudahkan kamu untuk mengingat. Saya sampai hari ini selalu membuat script secara detail, mulai dari opening seperti Assalamualaikum, selamat pagi, senang sekali bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua hari ini, hingga closing. Terima kasih sudah menyimak dengan baik, sampai jumpa lagi, selamat pagi. Kemudian saya baca itu tulisan berulang-ulang dan latihan beberapa kali, sampai saya yakin bisa melakukannya tanpa teks. Berdasarkan pengalaman saya 15 tahun sebagai seorang public speaker, cara ini efektif banget untuk mencegah tiba-tiba nggak bisa ngomong saat presentasi. Karena otak kita sudah diset pada mode siap tampil. Dengan persiapan matang, presentasimu akan keren. Cara kedua, buat notes pendek. Cara pertama tadi adalah tulis full script. Nah, cara kedua ini adalah alternatif lainnya, membuat notes singkat. Tulis poin-poin pentingnya saja. Namun itu bisa membantu menjadi pengingat yang efektif. Contoh misalnya buat catatan singkat, susunan presentasi, 1 opening, lalu 1.1 kamu bisa tulis 5S dalam kurung, senyum, salam, sapa, say my name, dan syukur. Lalu 2 isi, misalnya 2.1 sampai dengan 2.5 penjelasan slide 1 sampai 5. Dan di notes PowerPoint ini juga kamu bisa tulis catatan penting atau garis-garis besarnya. Jika lupa, bisa sesekali dilihat, nggak apa-apa kok. Buka catatan, lalu misalkan lanjut 2.6 pemutaran video, 2.7 umpan balik dari audiens pada slide 6, 2.8 sampai 2.9 penjelasan slide 7, 2.10 tanya jawab diskusi, 2.11 penutup, simpulan, quote, call to action, ucapan terima kasih. Kira-kira seperti ini isi notes. Bisa juga misalnya berikan keterangan quotes-nya dikutip dari siapa, untuk pengingat dan sebagainya. Lakukan juga hal ini untuk bagian-bagian lainnya. Baiklah, sudah 2 cara, dan itu dua-duanya preventif atau pencegahan. Nah, bagaimana jika 2 cara pencegahan tadi sudah dilakukan, tapi masih terkena serangan tiba-tiba nggak bisa ngomong saat presentasi? Well, kuncinya tetap tenang. Sembunyikan dari audiens kegugupanmu. Ya, setidaknya jangan terlihat banget kamu tuh panik. Kalau terlanjur terjadi dan tidak tahu harus apa, gunakan cara ketiga ini. Diam sejenak. Berikan jeda. Jeda atau pause beberapa detik memiliki dampak yang kuat pada presentasi yang memukau. Jeda memberikan kamu kesempatan berpikir dan mengingat kembali. Jeda memberikan efek dramatis sebelum memberi pertanyaan pada audiens. Jeda juga memberi kesempatan kamu untuk lihat catatan, tapi jangan lama-lama. Jangan lama-lama, karena jeda yang terlalu lama akan membuyarkan konsentrasi audiens dan menurunkan energi mereka. Susah nanti kita ngangkatnya lagi. 5 detik, oke lah. Jika sudah jeda 5 detik, masih nggak ingat juga, ya udah deh, lupakan, lewati aja, tidak usah berusaha mengingat karena kamu akan semakin kacau. Lakukan saja cara keempat, yaitu berikan pertanyaan pada audiens. Ini adalah cara jitu di mana kamu berbagi beban dengan audiens. Cara ini juga akan membuat kamu tetap terkesan berwibawa. Panikmu nggak akan kelihatan, blanknya juga tidak akan terbaca. Contoh, baik teman-teman semua, setelah penjelasan saya tadi, agar sesi pelatihan kita lebih berbobot, saya akan ajukan pertanyaan ya, agar teman-teman juga semakin paham materinya. Gimana teman-teman, siap atau siap?
thank you. Lalu mulailah ajukan pertanyaan. Dalam sesi bertanya dan saling memberikan umpan balik, akan selalu ada hal-hal yang membantumu mengingat dan menuntunmu pada apa yang seharusnya kamu sampaikan. Jangan lupa memberikan apresiasi kepada mereka yang sudah berpartisipasi aktif. Alternatif cara kelima, ketika tiba-tiba lupa apa yang akan disampaikan, lakukan improvisasi. Ini sebenarnya istilah lain dari ngeles. Apapun hal yang muncul di pikiran kamu saat itu, bicarakan saja. Jika kamu ingin membawakan dongeng atau kisah inspirasi terkait topik yang tiba-tiba kamu ingat, ya boleh-boleh aja. Bicara sambil berpikir, jika sudah ingat kembali lagi segera kepada materi utama. Tapi kalau masih lupa juga, bicara aja seperti ini. Sebelum saya lanjutkan presentasi, izinkan saya bertanya, siapa yang setuju bahwa lupa itu manusiawi? Karena lupa itu sifat manusia, wajar kan kalau kita lupa? Untuk sesuatu yang wajar, orang akan bisa memaklumikan. Nah, ketika audiens 3 kali menjawab iya, iya, dan iya, akan mudah kamu minta persetujuan berikutnya. Baiklah teman-teman semua, saya membahas 5 cara mengatasi grogi dalam public speaking. 4 dari 5 cara sudah saya sampaikan. Dan ternyata kabar baiknya cara kelimanya saya lupa. Tapi kalau Anda menunggu saya ingat, bisa jadi sampai tengah malam pun saya belum ingat dan sesi seminar kita bisa selesai besok pagi. Jadi gimana? Jika saya lanjutkan saja, seandainya nanti saya ingat lagi baru kita bahas cara kelimanya. Oke atau sepakat? Nah pasti mereka akan jawab sepakat. Dan kamu selamat. The show must go on. Ternyata audiens memaklumi kok. Tinggal bagaimana kita mengemas setiap kata yang ingin disampaikan. Gunakan ilmu dan kreativitas kamu untuk mengatasinya. Tetap tenang, yakin dan percaya diri, semua akan baik-baik saja. Pembelajar hebat. Demikianlah sesi sharing kali ini. Selamat mencoba berbagai cara dan teruslah berlatih. Pada video selanjutnya, saya masih akan berbagi seputar topik public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya agar mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir dan baru kenalan dengan Coach Prim hari ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatmaja, pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri menjadi pembicara handal dan mahal.